Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Channel ini tentu sangat dibutuhkan oleh mereka yang sedang memperjuangkan masa depannya. Karena di channel ini ada konten tentang pembelajaran matematika SMA, matematika SMP, lalu matematika untuk persiapan SBMPTN, UTBK, atau tes-tes lain ya. Dan juga untuk persiapan masa depan akhirat ya. Karena di channel ini juga ada konten dakwah ya. Konten dakwah. Maka ikuti terus ASC Channel ini. Pagi ini saya akan membahas tentang SBMPTN 2018 bagian yang kedua ya. Sebelum saya mulai, ada sesuatu cerita gitu yang bisa diambil hikmahnya. Tapi ini kisah nyata ilmiah ya. Ceritanya tentang kupu-kupu ya, tentang kupu-kupu. Seorang laki-laki dengan tidak sengaja melihat sebuah kepompong ya. Kupu-kupu itu kan asalnya dari ulat. Setelah mereka itu bertapa istilahnya ya, tidak makan sesuatu, akhirnya menjadi kepompong. Dari kepompong inilah pecah terus muncul kupu-kupu. Nah, di saat orang laki-laki tadi itu melihat ini kepompong yang mau pecah ini, terlihat sekali seekor kupu-kupu berusaha keras untuk bisa memecah kepompong itu dari dalam ya, dari dalam dipecah, dirobek-robek gitu ya. Entah gimana caranya. Karena kasihan, laki-laki ini ngambil gunting, lalu kepompongnya membantu kupu-kupu tadi dengan cara apa? Menggunting kepompongnya. Sehingga kupu-kupunya dengan bebas, dengan mudah bisa keluar dari kepompong. Tapi apa yang terjadi? Setelah keluar ternyata kelihatan bahwa sayap dari kupu-kupu itu terlalu kecil, sehingga kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong tadi nggak bisa terbang. Itu artinya bahwa gerakan ke kupu-kupu tadi yang merobek-robek kepompong tadi itu Allah sedang ngajari atau melatih dari kupu-kupu itu, sehingga nanti sayapnya cukup besar untuk bisa digunakan untuk terbang. Mengertilah seorang laki-laki tadi itu bahwa sejatinya seperti itu gitu ya. Jadi luar biasa ya apa yang dilakukan Allah ini ya, menciptakan kupu-kupu dari membebaskan dari kepompong sehingga bisa terbang nantinya. Nah, kalau kita ambil hikmahnya kepada kehidupan kita, tentu ada hikmahnya ya. Satu, kita pun harus harus berusaha keras seperti kupu-kupu tadi. Ya, selayaknya kita ini kalau berusaha itu seperti Seperti mau bebas dari kepompong itu, melepaskan diri ya, melepaskan diri. Kita tahajud, lelah, ya itu memang memang seharusnya seperti itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya. Dari filosofi kupu-kupu tadi itu. Lalu kalian ini belajar keras, itu pun dalam rangka untuk memecah kepompong kita sendiri, agar kita itu menjadi hidup dengan enak dan sukses. Oke ya. Jadi memang kita harus bekerja keras seperti kupu-kupu tadi, melepaskan diri dari kepompong tadi. Oke ya, jadi jangan pernah berhenti berusaha. Teruslah berusaha, teruslah berdoa ya. Teruslah berusaha, teruslah berdoa. Baik. Pembahasan tentang SBMPTN yang nomor 1 saya ambil dari kode 403 ya. Soal deret geometri, barisan dan deret geometri.
Diketahui deret geometri UN itu adalah suku ke N ya, suku ke N deret geometri. Dengan ini U3 ditambah U4 sama dengan 4 kurung U1 ditambah U2. Ini diketahui di soal. Dan U1 kali U4 sama dengan 4 kali U2. Ditanya jumlah 4 suku pertama. Jumlah 4 suku pertama itu berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Maka kita pakai rumus ini, UN sama dengan AR pangkat N-1. Berarti kalau ini N, ini N, ini N-1. Berarti kalau ini U3, berarti di sini AR pangkat 2 gitu ya. AR pangkat 2. Plus U4-nya AR ini. Kalau 3 ini 2, ini 3 kurang 1, 2. 4 kurang 1, 3 gitu ya. Paham ini ya? Oke. Sama dengan 4. U1-nya A berarti. U2-nya AR 2 kurangi 1 berapa? 1. Di sini harusnya 1 tidak ditulis gitu ya. Paham ya? Lalu kalau ini saya keluarkan R kuadrat gini, di sini tinggal apa? Kalau R kuadrat keluar tinggal A. Bisa ya? Plus apa? AR pangkat 1. Kenapa kok di sini pangkat 1 ini? 1 ditambah 2 kan 3. Ngerti ya? Sama dengan apa? 4 kali A ditambah apa? AR. Maka ini kita bisa coret serut. Nah, itulah karena sama ya. Sehingga kita dapat apa itu? R kuadrat sama dengan 4. Maka R-nya kalau kuadratnya dihilangkan, ini jadi plus minus akarnya 4, 2 gitu. Ya. Kita sudah punya R sama dengan plus minus 2 atau R kuadratnya 4. Lalu yang diketahui lagi U1 kali U4. Memakai rumus ini lagi ya. U1-nya berarti A ya. U1A. U4-nya AR. 4 kurangi 1, 3 ya. Paham ya? Pakai rumus ini terus ya. Maka sama dengan 4 U2-nya AR 2 kurangi 1 1 enggak ditulis ya. Nah sekarang ini ada A bisa dicoret, ini ada A bisa dicoret gitu ya. Paham ya? Paham sampai situ? Oke. Sekarang tinggal AR. Kalau ini saya buat gini, AR kuadrat kali R bisa enggak ini? 4R ini. Ini 3 itu bisa dijadikan 2, 1 tambah 1 kan 3 ya toh? Untuk apa dipecah gini, harga ini bisa dicoret ya. Maka ini saya beri nama, atau langsung aja A nya ini diganti, belum tahu ya, A ini R kuadratnya diganti ini berapa? 4 ya, di sini 4 sama dengan 4. Maka kita tahu A nya 1. Bisa itu. Nah sekarang kalau R-nya saya kan dipakai S4, ini kita nggak usah pakai rumus Sn sama dengan yang begitu itu karena cuma 4 ya. Kan kita punya begini, kalau R-nya 2 gitu ya, kan tadi R-nya berapa? Plus minus 2. Ini suku pertama, maka deret geometrinya adalah suku pertamanya 1, dari mana ini? A1 ini. Terus suku keduanya berarti 1 kali 2 berapa? 4 gitu. 2 ya. 1 kali 2 kok 4. 2. Di sini berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Di sini 4 kali 2 berapa? 8. 1 tambah 2 3 tambah 4 berapa? 7 tambah 8 15. Berarti S4 nya 15. Ada nggak 15 ini? Ada ya, ternyata 15 itu jawaban E ya. Sudah selesai berarti. Ini jawabannya E. Kalau ternyata 15 nggak ada, berarti kamu pakai yang satunya, R-nya. Berapa satunya? Min 2. Jadi coba kita lihat. Kalau R-nya min 2, deret geometrinya apa? 1. 1 kali min 2. Min 2. Min 2 kali min 2. 4.
4 kali min 2, min 8. Kalau ini dijumlah berapa? Min 10 ditambah 5. Berarti S4-nya sama dengan min 5. Nah, min 5 di sana nggak disiapkan ya. Yang disiapkan adalah 15. Paham ya? Ini tidak sulit ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang SBMPTN 2018 bagian yang kedua. Ingat, ikuti terus ASC Channel. Dan jangan lupa tadi pesannya yang pertama itu yaitu apa? Jangan gampang menyerah, terus berusaha seperti apa? Seperti kupu-kupu yang berusaha memecah cangkangnya tadi, gitu. Jadi berusaha terus, oke ya. Soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini saya ambil dari kode 408. Diketahui deret geometri A+3, A-1 dan 2. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Yang ditanya jumlah 11 suku pertama. Jumlah 11 suku pertama. Maka untuk deret geometri kalau ada yang seperti ini ya, koma, terus ini ada huruf seperti ini, kamu pakai gini dulu. Rasio itu sama dengan apa? U2 dibagi U1. Ya toh, ciri-cirinya deret geometri kan gitu. Lalu apa? Ini samakan dengan U3 per U2. Ini terus diingat. Atau U4 per U3, U5 per U4. Terus seperti itu ya. Nah, sekarang U2 nya tinggal masukkan. U2 kan ini A-1 ya. Ini U2 bagi U1 nya ini A+3 ya. A+3 ya. Sama dengan U3 nya ini berapa? 2 ya. 2 dibagi U2 A-1. Setelah itu kalikan silang, ini kali ke sana, ini kali ke situ ya. Ini A-1 kali A-1 kan A-1 kuadrat ya. Kalau ditulis pelan-pelan dulu begini, A-1 kuadrat sama dengan 2 kali A+3. Nih 2 dikalikan A+3, kali silang ya, biasa. Lalu ini dikalikan A-1 kuadrat itu adalah A kuadrat min 2A plus 1. Ini biasa ini ya, waktu di SMP juga sudah pernah. Sama dengan apa? Ini kalikan berapa? 2A. Ini kalikan 6. Gitu. Bisa ya? Maka ini nanti ini dipindah ke sana menjadi apa? A kuadrat min 4A. Dari mana 4A tahu? Ya, ini ke sana kan jadi min 2A. Min 2A kan min 4A. Terus 6 ke sana jadi min 6. 1 kurangi 6 berapa? Min 5. Ini min 5 sama dengan 0. Maka selanjutnya ini difaktorkan aja. Difaktorkan jadi A min 5 kali A plus 1 sama dengan 0 ya. Maka A-nya 5. A-nya berapa? Min 1 ya. Nah, kalau begitu, kalau A-nya min 1, deret geometrinya jadi apa? Min 1 tinggal masuk, deret geometrinya kan gini tadi, A+3, A min 1, 2. Kalau A-nya min 1 masuk sini, min 1 tambah 3 berapa? Min 2 ya. 2 ya. Min 1 tambah 3, 2. Lalu min 1 masuk sini, min 1, min 2. Ini 2. Seharusnya ya, rumus yang dipakai begini, Sn sama dengan apa? A R-1 per R-1. Pakai rumus ini. A-nya sudah tahu, ini A, ini sudah tahu. Oh sorry, bukan A ini, tapi suku pertama ini loh. Suku pertamanya 2 nanti. R-nya min 2 bagi 2, berapa? Min 1. Tapi kayaknya nggak perlu rumus ini. Kalau ditanya S11 ya, pakai ini saja terus. Ini kecenderungannya ini 2 min 2, 2. Seharusnya ini min 2. Harusnya ini 2. Dan seterusnya ini.
Perhatikan ini, kalau 2 buah coret, 4 buah coret, 6 buah coret, 10 buah coret, berarti ke 11-nya nanti 2 gitu ya. Ke 11, S11-nya berapa? 2. Paham maksud saya? Nih, 2 buah coret, 4 buah coret, 6 buah coret, 8 buah coret, 10 buah coret, 2. Yang ke 11 2, berarti jumlahnya 2. Ada nggak jumlahnya 2 ini? Ada, itu jawaban B ya. Kalau nggak ada, berarti apa? Yang 5 yang dipakai ya. Kalau yang 5 yang dipakai, berarti ini jadi 8, ini 4, ini 2. Maka pakai rumus ini. Tapi karena dengan A sama dan min 1 sudah ada, yang 5 nggak perlu dipakai. Itu menunjukkan apa? Bahwa mengerjakan soal SBMPTN itu butuh pengalaman ya. Sehingga apakah kita mesti memakai rumus ini mencari jumlah? Atau cukup pakai akal-akalan seperti ini? Nah, itu perlunya latihan soal yang banyak. Jadi mulai sekarang latihan soal yang banyak, terus antam sana antam sini untuk apa? Untuk menghancurkan kepompong kita sehingga kita menjadi sukses. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang SBMPTN 2018 bagian yang kedua. Sekarang soal nomor 3 tentang deret aritmatik. Saya baca soalnya. Diketahui AN dan BN adalah 2 barisan aritmatik. Ini AN deret aritmatik, BN juga deret aritmatik. Terus diketahui lagi A1 sama dengan 5. A1 kalau N-nya diganti 1 hasilnya 5. Kalau N-nya diganti 2 hasilnya 8. Ini di soal A2. B1 sama dengan 3. Kalau B-nya diganti 1 3. B2 7. Lalu jika A sama dengan A1, A2 sampai A100, ini A1, A2 sampai A100 ya. Terus dan B sama dengan B1, B2 sampai B100, maka banyaknya anggota A irisan B berarti anggotanya A dan B yang sama ya. Itu ada berapa buah gitu ya. Yang sama ada berapa buah. Maka yang ini kita pakai ini. Ini beda, kan kamu punya beda kalau di buku-buku itu ditulis apa? U2 dikurangi U1 ya. Maka kalau ini U2-nya itu A2 ini. U1-nya 5 ya, berarti 8 kurangi 5 berapa? 3. Karena di sini sampai 100, ini kalau saya tulis begini ya. Nah, ini misalnya A-nya di sini A1, A2, A3 sampai dengan A100, maka kita cari dulu A100-nya. Kamu kan punya rumus gini, UN sama dengan A plus N-1 beda gitu ya. Ya. U-nya itu A ya, berarti A100 berarti N-nya diganti 100. A-nya berapa ini? A-nya berapa? 5 ya, suku pertamanya 5 plus N-nya 100 min 1, bedanya berapa tadi? 3 ya. Maka ini nanti jadi 500 dikurangi 3 berapa? 300 kurangi 3 297 ditambah 5 berarti 302 ya. Pahamin ya, 302 ya. Sehingga ini kalau dituliskan A1-nya berapa tadi? 5. A2-nya 8. Ini bertambah 3. Bertambah 3 berapa? 11. Tambah 3, 14. Dan seterusnya ini. Terakhirnya adalah 302. Ini yang terbesar 302. Terus berikutnya. Kalau B1-nya seperti ini, maka B100 sama dengan berapa? Suku pertamanya 3, tetap pakai rumus ini. 3 ditambah tadi N-nya 100, dari mana ini? Nah?
dikurangi 1, bedanya 7 kurangi 3 berapa? 4. Tahu? Maka 400 ini kalau kita belum pernah pengalaman ngerjakan soal gitu ya, ini dikerjakan dulu 99 kali 4 gitu. Tentu saja lama. Tapi kalau kita biasa ngerjakan soal, ngerjakannya begini, 3 ditambah apa? Ini kali ini berapa? 400 kurangi berapa? 4. 3 dikurangi 4 berapa? Min 1 tambah 400 399. Nah ini lebih cepat ya toh. Nah tadi B sama dengan ini B1 dan seterusnya, berarti B1 nya berapa tadi? 3, B2 nya 7, ini ke sini tambah berapa? 4, tambah 4 lagi 11, tambah 4 lagi 14, tambah 4 lagi, dan seterusnya ya toh, sampai terakhir berapa? 399. Berarti nanti A irisan B itu berapa anggotanya? Berapa anggotanya? Yang sama antara B dan A mana? Ini mulai ini yang sama. Ya toh? Berarti mulai 11. Bedanya berapa nanti A irisan B? Jadi kalau A irisan B itu, kalau kita cari ya, suku pertamanya adalah 11, bedanya adalah 3 kali 4 berapa? 12. Dari mana 3 kali 4? Inilah. Ini tadi bedanya 3. Terus yang BN bedanya 4. Ini loh, bedanya 4. 3 kali 4 12. Maka ini nanti 11 tambah 12 berapa? 23 dan seterusnya. Yang tertinggi pasti ini belum tahu berapa. Tapi paling tingginya 302 ini ya. Bahkan bisa di bawahnya. Kenapa begitu? Karena di atas ini tadi paling tingginya 302, yang ini 399. Enggak mungkin di antara 302 dengan sampai 399 itu ada yang sama, enggak mungkin, karena ini paling besarnya sekian. Ya toh, yang sama berarti di bawahnya ini. Paham ya? Nah, ini loh yang ditanya, ini banyaknya berapa gitu ya. Maka ya kita cari pakai rumus ini lagi ya, pakai rumus ini lagi. Anggota apa? A irisan B terbesar bisa kita perkirakan sekarang. Nah inilah SBMPTN itu memang suka gitu, suka mengira-ngira, suka pakai logika gitu ya. Jadi tidak seperti apa logika yang umumnya gitu ya. Seperti ini kita mengira-ngira. Mengira-ngiranya gimana caranya? Gini, UN ya. UN-nya berarti apa rumusnya tadi? A, berapa A-nya ini? 11. N-nya kita belum tahu, N-1. Bedanya berapa ini? 12 ya toh? Nah, sekarang N-1 beda gitu ya. Ini berarti ini kita isi berapa gitu ya? Yang angkanya mendekati itu. Di bawahnya ini sedikit ya. Nggak boleh lebih karena ini paling besar ya. Nah, untuk itu jawaban yang disiapkan kita lihat ya. Di situ ada 21, 22, 23, 24 ya. Kalau 21 misalnya mengira-ngira ya, 21 kurangi 5, 1 berapa? 20. 20 kali 12 berapa? 240 kali 11 tambah 11. 251, masih jauh ya. Coba 25 ya, coba 25 misalnya. Sesuai jawaban yang disiapkan ya, 11 ditambah 25 min 1 sama dengan 12. 25 kali 12 berapa ya? Ada yang bisa cepat? 25 kali berapa? 12. Yang bisa cepat? Ya begini, 100 bagi 4 kali 12, tahu? Ini loh, 25 kan 100 bagi 4. Iya toh? Ini kan bisa dicoret berapa? 3, berarti 300 ini. Iya toh? 300 ini min 12 tambah 11 berarti 301. Nah ini mirip ini. Berarti N-nya adalah 25. Ini jawabannya ya. Ini 301 ke 302 kan mendekat. Oke, paham ya? Oke. Jadi ini tidak sulit bagi kita yang sudah banyak latihan. Oleh karena itu perbanyak latihan soal untuk ikut SBMPTN itu, dan ikuti terus ASC Channel. Sebarkan video ASC Channel ini, linknya sebarkan
Agar apa? Agar teman-temanmu ikut belajar. Lu apakah tidak menyambah saingan? Tidak ya. Kalau saya mikirnya apa? Kalau kita nge-share link ini berarti apa? Kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, kita akan dapat pahala dan kita akan ditolong oleh Allah. Ya, kalau kita ditolong oleh Allah, kita akan jadi pemenang. Ya, jangan takut nge-share ya, di-share aja. Baik, saya kira cukup sampai sekian. Di belakang ada soal yang bisa dilatih. Kalau ingin berdiskusi, ada nomor WA di belakang, bisa dihubungi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, semoga kalian sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.